Bayangkan kamu lagi asik memancing di Sungai Musi, Palembang. Niatnya cuma mau cari ikan buat makan malam. Tapi pas jaring ditarik, yang tersangkut bukan ikan patin, melainkan cincin emas murni dengan ukiran kuno yang harganya bisa buat beli mobil mewah. Kedengarannya kayak adegan film Indiana Jones kan? Tapi buat orang-orang di Sumatera Selatan, ini bukan sekedar khayalan. Fenomena ini nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, warga lokal sering banget menemukan harta karun berupa perhiasan emas, patung Buddha yang mengkilap, sampai keramik-keramik mahal dari dinasti Tiongkok kuno di dasar sungai yang berlumpur. Fenomena ini bikin kita semua bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih di bawah tanah Sumatera? Apakah benar legenda tentang kota emas yang hilang itu bukan cuma dongeng pengantar tidur? Kita sering banget dengar nama Sriwijaya di buku pelajaran sejarah sekolah. Katanya, Sriwijaya itu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang menguasai jalur perdagangan dunia selama ratusan tahun. Tapi anehnya, kalau kita jalan-jalan ke Palembang atau daerah lain di Sumatera, kita nggak bakal nemuin bangunan megah sekelas Candi Borobudur atau Prambanan yang dominan banget di Jawa. Sriwijaya itu ibarat hantu dalam sejarah kita. Namanya besar, pengaruhnya sampai ke India dan Tiongkok, tapi fisiknya seolah raib di telan bumi. Kok bisa kerajaan sebesar itu hilang gitu aja tanpa meninggalkan jejak kota yang jelas? Kemana perginya istana-istana emasnya? Dan kenapa sekarang harta karunnya malah muncul di tempat-tempat yang nggak terduga, seperti di tengah rawa-rawa atau dasar sungai yang kotor? Mari kita tarik napas dalam-dalam dan mundur sekitar 1.300 tahun yang lalu. Bayangkan, Selat Malaka bukan dipenuhi oleh kapal tanker minyak seperti sekarang, tapi oleh kapal-kapal kayu raksasa dengan layar terkembang yang membawa rempah-rempah, gading gajah, dan kemenyan. Di masa itu, kalau kamu mau berbisnis dari India ke Tiongkok atau sebaliknya, kamu nggak punya pilihan lain selain lewat pintu tol yang dijaga ketat oleh Sriwijaya. Kerajaan ini bukan cuma sekadar punya wilayah, tapi mereka adalah penguasa arus kas dunia. Sriwijaya itu bisa dibilang kayak perusahaan teknologi raksasa zaman sekarang yang memonopoli pasar. Mereka nggak butuh lahan pertanian yang luas kayak kerajaan di Jawa. Yang mereka butuhin cuma kendali atas air. Nama Sriwijaya sendiri punya arti yang gagah banget. Sri berarti cahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan. Ada yang bilang di Palembang, ada yang bilang di Jambi, bahkan ada yang bilang ibu kotanya itu berpindah-pindah, atau mungkin malah berada di atas air. Kamu bayangkan sebuah kota metropolitan yang bangunan-bangunannya mengapung di atas rakit raksasa di sepanjang sungai. Kalau benar begitu, pantas saja kotanya sulit ditemukan sekarang, karena kayu pasti lapuk dimakan usia dan tenggelam ke dasar lumpur. Catatan dari para penjelajah Arab kuno menyebut Sumatera sebagai Suvarnadipa atau Pulau Emas. Mereka bercerita dengan sangat detail kalau Raja-Raja Sriwijaya itu saking kayanya mereka punya ritual aneh. Konon, setiap pagi, sang raja bakal melempar satu batang emas murni ke dalam kolam atau sungai di depan istananya sebagai persembahan. Masalahnya, mencari jejak Sriwijaya itu kayak mencari jarum dalam jerami di tengah hutan rimba dan rawa yang luas. Geografi Sumatera itu unik banget. Tanah di sana bersifat asam dan sering banget terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur yang sangat cepat. Sebuah bangunan yang berdiri di pinggir sungai 1000 tahun lalu, sekarang mungkin sudah terkubur 10 meter di bawah lapisan tanah. Kita juga harus bicara soal Itsing, seorang pendeta sakti dari Tiongkok yang pernah mampir ke Sriwijaya tahun 671 Masehi. Dia bilang kalau Sriwijaya itu pusat pendidikan agama Buddha terbesar di luar India. Ada lebih dari 1000 pendeta yang belajar di sana. Ini artinya Sriwijaya itu bukan cuma tempat jualan rempah, tapi juga Harvard-nya Asia di zaman itu. Beberapa ahli menunjuk ke situs Muaro Jambi yang luasnya luar biasa itu. Muaro Jambi itu luasnya 8 kali lipat lebih besar dari kompleks Candi Borobudur loh. Isinya ratusan reruntuhan bangunan bata merah yang berjajar di sepanjang Sungai Batanghari. Banyak yang yakin kalau inilah salah satu pusat penting Sriwijaya. Lalu apa yang bikin kerajaan sekuat ini tiba-tiba lock out dari sejarah? Ternyata kehancuran Sriwijaya itu proses yang pelan tapi menyakitkan. Pertama, ada serangan mendadak dari kerajaan Chola dari India Selatan pada tahun 1025.
Musuh datang dari seberang samudra jauh-jauh cuma buat merampok dan menghancurkan pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya. Selain serangan militer, musuh terbesar Sriwijaya ternyata adalah alam itu sendiri. Sungai-sungai di Sumatera mulai mengalami pendangkalan. Pelabuhan yang dulunya bisa disinggahi kapal-kapal besar, lama-lama jadi daratan atau rawa-rawa dangkal karena tumpukan lumpur. Kapal dagang pun nggak bisa masuk lagi. Ini adalah hukuman mati buat kerajaan maritim. Penemuan-penemuan di situs Karanganyar di Palembang menunjukkan adanya jaringan kanal air yang sangat rumit, mirip kayak sistem pengairan di kota modern. Ini membuktikan kalau orang Sriwijaya itu insinyur yang sangat jenius. Mereka nggak melawan air, tapi mereka hidup selaras dengan air. Mereka membangun peradaban di atas lahan basah. Tapi ada sisi gelap dari pencarian ini. Banyak harta karun Sriwijaya yang justru jatuh ke tangan kolektor pribadi lewat pasar gelap. Emas-emas yang harusnya ada di museum supaya bisa kita pelajari, malah dilebur jadi batangan emas biasa atau dijual ke luar negeri dengan harga miliaran rupiah. Kita kehilangan potongan-potongan sejarah kita sendiri. Sriwijaya itu kerajaan yang sangat toleran. Mereka menerima pedagang dari Arab, Persia, Tiongkok, sampai India. Di pelabuhannya, kamu bisa mendengar puluhan bahasa yang berbeda. Mereka adalah jembatan budaya. Mereka menguasai wilayah yang luas bukan dengan cara menjajah secara brutal, tapi dengan cara diplomasi dan kerjasama ekonomi. Jadi, kok bisa kerajaan sebesar itu hilang gitu aja? Jawabannya karena mereka adalah kerajaan yang ditulis di atas air. Kekuatan mereka bukan pada bangunan batu yang statis, tapi pada pergerakan kapal dan arus perdagangan. Begitu arusnya pindah, identitas mereka pun ikut memudar. Semangat maritim mereka masih ada dalam darah kita. Ada satu teori menarik. Gimana kalau sebenarnya ibu kota Sriwijaya itu bukan cuma satu tempat? Palembang sebagai pusat pemerintahan, Jambi sebagai pusat agama, dan Riau sebagai benteng pertahanan. Mirip kayak sistem server cloud zaman sekarang. Datanya nggak cuma disimpan di satu komputer, supaya kalau satu mati, sistem nggak bakal kolaps. Misteri Kota Emas Sriwijaya ini jadi pengingat buat kita semua bahwa sejarah itu bukan cuma soal masa lalu yang membosankan. Sejarah itu ada di bawah kaki kita, di dasar sungai kita, dan di dalam identitas kita. Mungkin suatu hari nanti, kita benar-benar bisa melihat rekonstruksi utuh dari ibu kota Sriwijaya yang legendaris itu. Sriwijaya mungkin hilang secara fisik, tapi jiwanya abadi. Dia ada di setiap pelabuhan kita, di setiap kapal yang berlayar, dan di setiap senyum ramah kita pada dunia. Inilah fakta yang paling nyata. Kita adalah pewaris sah dari kekaisaran maritim terbesar di Asia Tenggara. Mari kita bawa semangat itu dan tunjukkan pada dunia kalau cahaya Sriwijaya masih bersinar terang lewat kita semua.